agenda hari ini kan sebenarnya agenda putusan dengan sidang online. Agenda putusan sidang online. Online-nya Mas Faris RM, online dari Rutan, dan yang offline adalah kami penasihat hukum Faris RM. Makanya kita hadir di sini. Dan alasan ditunda karena ini kan agenda putusan adalah sidang terakhir yang ibarat kata nafas hidup terakhir Mas Faris adalah hari ini sebenarnya. Makanya karena ini sidang terakhir ya kita mintanya offline, yang dimana Mas Faris harus hadir untuk mendengar secara langsung, tidak lewat online. Alasan kemarin jadi online itu kenapa Pak? Karena situasi kemarin, mungkin teman-teman tahu, kita dapat informasi kenapa online, karena situasi kemarin tidak kondusif, dikhawatirkan itu akan mengganggu perjalanan mungkin Mas Faris dari Rutan kemari, terus mungkin akhirnya tidak sampai kemari, akhirnya diputuskan untuk online. Ya namun karena ini akhirnya adalah putusan yang berkata sidang terakhir, ya kita harapkan untuk ini sidang offline. Mas Faris harus hadir kemari, makanya ditunda untuk minggu depan sidang offline, baik penasihat hukum maupun terdakwa Mas Faris sendiri hadir di persidangan. Bang, kesiapannya sendiri menghadapi putusan dari Faris RM sebenarnya? Ya kalau yang tadi saya sampaikan, kalau Mas Faris sendiri emang sudah dengan siap dengan segala situasi, apapun yang terjadi, apapun putusan yang diberikan kepada Mas Faris sudah siap untuk menerimanya. Dan tidak ada penolakan kalau berdasarkan permintaan Mas Faris ke saya bahwa udah bro, apapun putusannya, kalau direhab alhamdulillah, kalaupun diputus pidana penjara, ya udah sudah tidak usah ada banding. Berarti udah pasrah. 6 tahun. 6 tahun. Apa? Depan aja Bang. Tanpa rehabilitasi lah. Berarti pasrah apabila di penjara ya Bang? Nggak... Ya kalau Mas Faris kan sendiri dia sudah membuka baik dalam pembuktian kami bahwa dia adalah pengguna yang bermohon kepada negara, khususnya kepada majelis hakim untuk mendapatkan perawatan medis agar dia segera sembuh dan berhenti lagi dari segala obat-obatan ini. Tapi kalau misalnya ternyata majelis hakim berpendapat beda, ya kan itu kewenangan mereka, bukan kewenangan kita. Ya namun harapan kami ya berdasarkan fakta persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan juga, dan saksi ahli yang kami hadirkan ataupun saksi charge atau saksi memberatkan yang dihadirkan jasa hukum kan tidak membuktikan bahwa Mas Faris itu terlibat dalam peredaran narkotika. Yang terbukti adalah Mas Faris adalah pengguna atau korban dari penyalahgunaan narkotika, yang kalau secara undang-undang narkotika memang sudah sewajibnya negara memfasilitasi para korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan perawatan medis seperti itu. Jadi harapan kami ya majelis hakim mempertimbangkan itu dan akhirnya putusannya rehabilitasi buat Mas Faris seperti itu. Jadi artinya optimis untuk rehab ya Bang? Tidak? Oh kalau kami tetap optimis. Kalau kami tetap optimis. Optimisnya yang tadi saya bilang, alasannya bukan karena alasan yang mengada-ngada atau alasan yang dibuat-buat, tapi memang fakta persidangan seperti itu. Namanya Bang? Apa? Ya. Namanya tadi udah saya kirimkan tadi ya? Bang, mungkin Bang dihitung Bang. Finli Mewo, panggilannya Finli. Firly ya Bang? Iya benar. Bang, kegiatan Om Faris di Rutan ngapain lagi? Ya kalau kegiatan Om Faris di Rutan karena memang itu dia tetap menjalankan apa dia buat karyanya. Nanti mungkin juga akan ada terbit suatu karya, tapi lebih kebanyakan baca buku. Karena kemarin kan sejak dari Polres itu Mas Faris minta tolong ke kita Pimpinan Satu untuk membelikan dia buku. Jadi itu adalah teman beliau, buku adalah teman beliau selama di baik dari Rutan Polres sampai dengan Rutan Cipinang. Mas Faris itu kegiatannya setiap hari yang membaca buku. Buku apa Bang? Sambil menulis. Buku apa yang dipesan kemarin? Ya buku-buku yang mengenai detektif. Dia misalnya kita kayak ya contoh sederhananya buku-buku detektif Conan kan gitu. Dia senang lah untuk baca-baca. Mulai menulis sendiri lagu lagi di Rutan ya Bang? Ya kalau di Polres juga masih. Ya itu dia tulis-tulis ya, namanya gabut ya. Gimana sih orang di dalam pasti kan gabut, nggak tahu mau ngapain ya. Kalau mengatakan kepada kita ya, kalau dia tidak membaca ya dia menulis, tiba-tiba muncul inspirasi ya dia tulis seperti itu. Istri dan anaknya sering betul. Kalau istrinya sering, kalau anak-anaknya kan kalau yang
anak duanya kan yang kembar kan ada di Belanda. Jadi kan tidak mungkin, hanya lebih kepada support by phone. Kalau anak-anaknya yang satu yang laki-laki ya sering ketemu. Oke. Nama bang